Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba latihan untuk persiapan Olimpiade tingkat provinsi untuk mm, matematika SMP. Nah, kita lihat di sini soal nomor 1 diberikan fx. Fx itu sama dengan 2 diper dengan 4x tambah 2. 4 pangkat x tambah 2. Untuk semua bilangan real x, tentukan nilai dari F1/2001 tambah F2/2001 ditambah seterusnya sampai ditambah F2000 diper 2001. Nah, untuk soal seperti ini bisa kita mulai dengan mencoba memasangkan bentuk, misalnya di sini ada F1/2001 dengan F2000 diper 2001. Ini kan kalau kita jumlahkan 1/2001 ditambah 2000/2001 itu kan hasilnya 1. Jadi kita asumsikan atau kita coba berpikir bahwa kita lihat nilai dari fx ditambah dengan f1 kurang x. Nah, perhatikan kita masukkan nilai x-nya ke persamaan, kita akan dapat 2 diper dengan 4 pangkat x tambah 2 ditambah dengan 2 diper dengan 4 pangkat 1 kurang x ditambah 2. Oke, yang untuk bentuk yang pertama ini kita tulis ulang saja. 2/4 pangkat x ditambah 2 ditambah 2 diper dengan, nah ini sifat perpangkatan 4 pangkat 1 per x kan berarti 4 pangkat 1, 4 diper dengan 4 pangkat x ditambah 2. Nah, kemudian bentuk ini kita kali 4 pangkat x semua, jadinya 2/4 pangkat x 2 diper dengan 4 pangkat x tambah 2 ditambah dengan, nah di ruas ini kita coba kali yang di sini, kita kali 4 pangkat x, jadinya 2 kali 4 pangkat x diper dengan, nah ini kita kalikan berarti kita 4 ditambah 2 kali 4 pangkat x. Nah, ini supaya sama penyebutnya berarti yang 4 pangkat x tambah 2 kita kali dengan 2, kita akan dapat bentuknya 4 diper dengan 2 kali 4 pangkat x tambah 4, ini kita kali 2 masing-masing. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, 2 4 pangkat x diper dengan 4 tambah 2 kali 4 pangkat x. Nah, kalau kita jumlahkan ini kan bentuknya sama, jadi hasilnya akan 1. Nah, berarti setiap yang berpasangan yang hasilnya 1 itu nilainya 1 juga. Nah, berarti di sini kan dari 1 ini, dari 1 sampai 2000 itu kan ada 2000 bilangan. Nah, berarti ada sebanyak 1000 pasang. Nah, karena 1000 pasang berarti nilai penjumlahan ini juga 1000 karena setiap pasang jumlahnya adalah 1. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Kita lihat soal yang kedua. Di sini sebanyak 2015 koin dibagi menjadi 10 tumpukan. Tentukan banyak koin minimum pada tumpukan yang paling besar. Nah, ini biasa kita temui di materi-materi kombinatorik untuk pigeonhole principle. Nah, di sini kita akan berpikir kira-kira paling sedikit berapa isi di 10 tumpukan itu untuk tumpukan paling banyaknya. Nah, di sini kita mulai dari, kita coba bagi 2015 bagi 10 itu kan sama dengan 201,5. Berarti boleh kita asumsikan 10 tumpukan itu masing-masing 201 dulu. 201 itu ada 10 tumpukan dulu. Nah, kalau 201 10 tumpukan itu kan ada 2010. Nah, kemudian yang
kan masih tersisa 5 koin. Berarti 5 koin itu kita sebar lagi masing-masing satu, sehingga banyak koin minimum pada tumpukan yang paling besar itu adalah 201. Yang 201 ini kita tambah lagi dengan 1. Berarti hasilnya adalah 202. Nah, itu untuk paling banyak banyak koin minimum pada tumpukan yang paling besar. Jawabannya adalah 202. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya. Diberikan 2 buah dadu. Dadu pertama berbentuk kubus dengan sisi kerangka 1 hingga 6. Oke, berarti dadu 1 itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua berbentuk 5 dengan sisi berangka 1 hingga 4. Oke, dadu yang kedua itu 1 sampai 4. Dan peluang muncul setiap sisi adalah sama. Oke. Kedua buah dadu dilemparkan bersamaan. Berapa peluang jumlah bilangan yang muncul genap? Nah, ditanyakan pada saat jumlahnya itu genap, berarti kan ada dua kemungkinan. Yang dadu satu sama-sama satu dan dua ganjil atau sama-sama genap. Oke, kalau sama-sama ganjil berarti kan banyak ganjilnya di dadu pertama kan ada 3, berarti 3 kita kali dengan banyak bilangan ganjil di dadu kedua itu ada 2, jadi ada 6. Kemudian untuk yang keduanya genap, 1 dan 2-nya genap. Nah, sama dengan tadi berarti kan di dadu 1 ada 3 bilangan, di dadu 2 ada 2 bilangan, hasilnya adalah 6. Nah, berarti untuk peluangnya, anggaplah peluang A, itu 6 tambah 6 diper dengan ruang sampelnya itu dadu 1 ada 6 bilangan dikali dengan dadu 2 ada 4 bilangan. Berarti 12 diper dengan 24 atau 1/2. Oke, itu untuk peluang jumlah bilangan yang muncul adalah bilangan genap. Kita lanjut soal yang keempat. Tentukan semua bilangan real X yang memenuhi 8 pangkat X ditambah 27 pangkat X dibagi 12 pangkat X tambah 18 pangkat X sama dengan 7/6. Oke, ini kita coba dulu rubah ke bentuk basis paling sederhananya. Nah, di sini kan 8 pangkat X itu bisa kita ganti jadi 2 pangkat 3X. Ditambah dengan 27 pangkat X itu 3 pangkat 3X. Diper dengan, nah diperhatikan 12 itu kan 4 kali 3. Nah, 4 itu kan berarti 2 pangkat 2 pangkat lagi dengan X, 2 pangkat 2X kali 3 pangkat X ditambah dengan 18 itu 2 kali 9. Berarti 2 pangkat X kita kali dengan 3 pangkat 2X. Nah, sama dengan 7/6. Nah, di sini boleh kita misalkan dulu untuk mempermudah. Kita misalkan 2 pangkat X-nya itu sama dengan A, 3 pangkat X-nya sama dengan B. Nah, berarti kan persamaannya bisa kita rubah menjadi A pangkat 3 tambah B pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2 B tambah A B pangkat 2 sama dengan 7/6. Nah, di sini kita coba faktorkan bentuk aljabarnya. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 kan pemfaktorannya A tambah B dikali dengan A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Dibagi dengan, nah ini kita faktorkan juga AB-nya, berarti AB buka kurung A tambah B sama dengan 7/6. Nah, perhatikan di sini karena A itu tidak sama dengan min B, berarti A tambah B-nya boleh kita coret ini. Kemudian kita kali silangkan saja, kita dapat bentuk 6A kuadrat kurang 6AB ditambah 6B kuadrat itu sama dengan 7AB. Kemudian kita pindahkan 7AB-nya, kita dapat 6A kuadrat dikurangi 13AB ditambah 6B kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan saja bentuk ini. Bentuk pemfaktorannya kan 3A, di sini 2A. Nah, karena belakangnya 6B kuadrat
juga. Jadi pasti bentuknya di sini min 2B, di sini min 3B. Nah, kita dapat 3A itu sama dengan 2B atau 2A itu sama dengan 3B. Nah, untuk yang bentuk pertama, berarti kan A di per B itu sama dengan 2/3. Nah, perhatikan karena A-nya itu 2 pangkat X, B-nya 3 pangkat X, ini kan jadinya 2/3 pangkat X sama dengan 2/3. Ini kita dapatkan X-nya sama dengan positif 1. Kemudian untuk bentuk yang kedua ini A per B-nya 3 di per 2. Nah, di sini 2/3 pangkat X sama dengan 3/2. Nah, ini kan kebalikannya berarti pangkat negatif 1 saja. Jadinya X sama dengan negatif 1. Oke, berarti bilangan real X yang memenuhi persamaan itu adalah X sama dengan 1 dengan X sama dengan min 1. Oke, itu untuk soal yang keempat. Kita coba satu soal lagi, soal yang kelima. Diberikan jajar gendang ABCD yang luasnya 4 satuan. Oke, ada jajar genjang luasnya 4 satuan. Oke, jajar genjang A, B, C, D. Misalkan E titik tengahnya CD. Oke, di sini ada E. F titik tengahnya AB. Oke, di sini ada F. Garis AE memotong garis DF. Oke, di sini DF itu di K. Berarti di sini K-nya. Kemudian garis AC, di sini garis AC memotong garis DF dan BE berturut-turut di L. Oke, di sini L dan M. Tanyakan hitunglah luas EKLM di bagian sini. Nah, sekarang kita perhatikan, kita lihat dulu bentuk nih. Ini karena kan pasti di sini dengan di sini sama besar sudutnya, berarti kan segitiga AFK itu sebangun dengan EDK. Nah, kemudian karena AF dengan DE sama panjang, nah berarti kan itu jadi kongruen. Nah, karena kongruen berarti DK itu sama dengan KF. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan bentuk segitiga AFL, nah di sini segitiga AFL itu nanti akan sebangun dengan AFL CDL. Jadi AFL ini AFL dan segitiganya ini pasti sebangun dengan ini CDL karena kan F dengan D besarnya sama, kemudian L juga saling bertolak belakang. Nah, kemudian karena AF dengan DC itu 1/2, AF dengan DC, nah berarti LF, nah otomatis LF itu atau DL itu sama dengan 2 kalinya LF. Nah, sekarang kita tinggal lihat berapa kira-kira perbandingannya KL dengan LF. Nah, kita mulai dari DK. DK itu kan DL, DK ini DL dikurangi dengan KL. Oke, jadi yang DK ini DK, berarti kan DL kita kurangi dengan KL. Nah, untuk KF itu kan berarti LF ditambah dengan KL. Nah, kalau kita pindahkan DL-nya kan kita masukkan 2LF, berarti 2LF dikurangi LF itu sama dengan KL-nya pindah juga jadi 2KL. Atau ini LF sama dengan 2KL. Nah, berarti LF dibanding dengan KL itu adalah 2/1. Oke, KL ini dengan LF itu 2/1. Nah, berarti kita coba misalkan luasnya di sini A. Karena mereka mempunyai puncak yang sama di A, berarti di sini pasti 2A. Karena KL dengan LF itu 1/2. Nah, kemudian perhatikan bentuk ini.
Karena AFK dengan EDK itu sebangun berarti kongruen, berarti kan luasnya juga 2A tambah A jadi 3A. Oke, kemudian AK ini yang AK dan KE kan sama panjang. Berarti karena puncaknya sama-sama di D berarti luasnya sama juga 3A. Nah, selanjutnya karena bentuk ALK ini sebangun dengan bentuk AME. Nah, berarti perbandingan luasnya itu kuadratnya. Jadi ini kan A dengan AME kan jadinya segitiga. Kalau kita tuliskan segitiga ALK itu sebangun dengan segitiga AME. Kemudian kan AL banding AM itu 1:2. Nah, berarti luasnya itu 1:4. Tinggal kita kuadratkan saja panjang sisinya. Jadi karena ALK itu A, berarti AME itu harus 4A. Nah, berarti untuk yang bagian yang warna biru tersisa 3A saja, supaya jadi A tambah 3 jadi 4A. Kemudian karena AFL dengan MCE itu sama saja, jadi luasnya juga 2A. Nah, sekarang ini kan ACD itu kan yang bentuk ACD ini kan setengah dari jaringan ABC, berarti luasnya jadi tersisa 2. Sehingga kita jumlahkan saja luasnya 3A ditambah A ditambah 3A ditambah 3A ditambah 2A itu hasilnya harus 2. Jumlah keseluruhannya 12A sama dengan 2. Nah, karena yang ditanyakan EKLM itu kan cuman 3A saja. Berarti ini sisa kita bagi 4. Jadinya 12A per 4 itu kan 3A. Berarti sama saja 2/4 sama dengan 1/2. Oke, berarti luas EKLM itu adalah 1/2. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita coba lanjut lagi untuk soal-soal latihan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.